Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Guru Fisika. Kali ini kita akan belajar tentang struktur inti dan radioaktivitas. Salah satu gambar di samping ini merupakan gambar pembangkit listrik tenaga nuklir. Tahukah kalian, pembangkit listrik tenaga nuklir dapat bertahan sampai 50 tahun lamanya. Dan juga bahannya yaitu ada di alam sangat banyak ya, yaitu uranium. Jadi sangat efektif dan efisien untuk digunakan. Pembangkit listrik tenaga nuklir juga menghasilkan daya yang besar. Tapi di balik kelebihannya, pembangkit listrik tenaga nuklir juga mempunyai kekurangan, yaitu bahan sisa zat radioaktif ini harus disimpan di tempat tertentu dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi ada beberapa kelebihan dan juga kekurangannya dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Inti dan radioaktivitas. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat dasar materi itu. Untuk subatom di sini ada proton, yaitu muatannya positif, lalu ada neutron, netral, dan juga elektron muatannya negatif. Nah, di sini ada notasi ilmiah ya. X itu adalah lambang unsur, A yang di atas ini adalah nomor massa atau jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron ya. Lalu Z adalah nomor atom atau jumlah proton. Lalu yang di sini jumlah neutron itu bisa kita cari dengan mengurangkan nilai A dikurang dengan nilai Z ya, atau nomor massa dikurang dengan jumlah protonnya atau nomor atom. Selanjutnya di sini ada isotop. Isotop itu apa sih? Isotop itu adalah jika jumlah protonnya sama. Lalu isotron jika jumlah neutronnya sama, dan isobar itu jika nomor massanya sama. Nah, massa atom itu bisa kita singkat dengan satuan massa atom atau SMA. Nah, nilai SMA ini jika dijadikan dalam kilogram, dia nilainya 1,66 kali 10 pangkat min 27. Ya, ini dalam kilogram. Lalu, satu SMA juga bisa kita jadikan ke mega elektron volt, yaitu dengan dikalikan 931,5. Nah, setelah kita belajar tentang atom, kita akan masuk ke defek massa. Ya, defek massa adalah penyusutan massa inti atom menjadi energi ikat inti, atau biasa disebut dengan penyusutan massa. Untuk rumus delta M atau defek massa itu adalah Z dikurang massa proton ditambah N dikali massa neutron dikurang massa inti. Kalau misalnya bingung Z itu apa, kita kembali ke sini ya. Z itu adalah jumlah proton. Jadi rumusnya jumlah proton dikali massa proton ditambahkan dengan jumlah neutron dikali massa neutron, lalu dikurangi dengan massa intinya. Selanjutnya, di sini ada yang namanya energi ikat inti. Untuk energi ikat inti, kita bisa menggunakan rumus delta M dikali C kuadrat. Nah, untuk nilai C ini, kita pakai nilai 3 kali 10 pangkat 8. Ya, jadi ini ada rumus delta M dan juga E-nya. Selanjutnya, yang kedua tadi, jika massa intinya dalam satuan SMA, bisa kita kalikan nanti dengan 931 mega elektron volt. Untuk contoh soal, diketahui massa inti atom lithium adalah 7,0178 ya, SMA. Massa proton 1,0078 SMA, massa neutron 1,0086 SMA. Yang ditanya di sini adalah besar defek massa atau penyusutan massanya. Nah, bisa dilihat ya, kita
kita cari dulu jumlah protonnya, yaitu proton itu yang ada di bawah ya. Berarti Z-nya adalah 3. Lalu selanjutnya kita cari neutron. Neutron itu A dikurang dengan Z. Ya, A-nya itu adalah 7 dikurang dengan 3. Makanya di sini N-nya sama dengan 4. Ya. Selanjutnya di sini ada massa inti. Berarti kita masukkan massa inti atomnya yaitu 7,0178 SMA. Lalu ada massa proton sebesar 1,0078 SMA dan massa neutron sebesar 1,0086 SMA. Yang ditanya adalah delta M. Kita masukkan tadi ke rumus yang sebelumnya ya. Delta M Z dikali massa proton ditambah N yaitu neutron dikali massa neutron, nanti hasilnya dikurangkan dengan massa intinya. Ya, berarti tinggal kita masukkan saja nilai protonnya yaitu 3 dikali massa proton, lalu neutronnya 4 dikali massa neutron, lalu nilai massa intinya adalah yang ini ya. Kita masukkan, nanti kita kalikan dulu ya yang ada di dalam kurung. Ini dikalikan, nanti hasilnya ini. Kalau ini dikalikan, nanti hasilnya 4,0344. Lalu dikurang dengan massa intinya. Nah, yang dalam kurung kita dahulukan, berarti ditambah. Hasilnya 7,0578 dikurang dengan 7,0178. Nanti hasilnya adalah 0,04 SMA. Jadi penyusutan massanya yaitu 0,04 SMA. Kalau misalnya kalian mau diubah menjadi kilogram, berarti nanti tinggal 0,04 dikali 1,67 kali 10 pangkat min 27. Atau misalnya SMA ini mau kalian ubah ke dalam mega elektron volt, berarti nanti 0,04 dikali 931,5. Nanti satuannya adalah mega elektron volt. Ini ya. Soal latihan yang pertama, massa inti atom helium 4,0026 SMA, sedangkan massa proton dan neutron sebagai partikel-partikel penyusun inti atom masing-masing 1,0078 SMA dan 1,0086 SMA. Tentukan energi ikat inti. Nah, di sini diminta nyatakan dalam satuan mega elektron volt. Berarti kalian tinggal masukkan aja. Yang pertama itu kalian cari delta M-nya, lalu masuk ke rumus energinya. Soal yang kedua, massa inti atom 4020 Ca adalah 40,078 SMA. Jika massa proton 1,0078 SMA dan neutron 1,0087 SMA, defek massa pembentukan kalium ini adalah, jadi nanti kalian cari delta M-nya, defek massa atau penyusutan massanya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan radioaktivitas. Apa sih radioaktivitas ini? Yaitu proses peluruhan inti atom yang tak stabil menjadi inti atom yang lebih stabil. Nah, ada 3 jenis sinar radioaktif yang dipancarkan oleh zat radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sebelumnya kita bahas dulu ya, zat radioaktif itu apa sih? Yaitu zat yang dapat memancarkan radiasi, ya. Nah, di sini ada gambar daya tembus dari beberapa sinar ya. Bisa dilihat bahwa daya tembus yang paling kuat adalah sinar gamma, yang kedua adalah beta, lalu yang terakhir adalah alfa. Tetapi untuk daya ionisasi yang paling besar adalah alfa, lalu beta, dan juga terakhir gamma. Jadi kebalikannya ya, antara daya tembus dengan daya ionisasi. Di radioaktivitas kita belajar tentang peluruhan inti atau yang biasa dicari dengan waktu paruh ya.
waktu paruh adalah jumlah nukleon atau atom suatu unsur yang meluruh, ya, yang berkurang dan memenuhi persamaan. Jadi di sini rumusnya N sama dengan N0 E pangkat lambda dikali T, atau N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T kecil per T besar, di mana N ini adalah jumlah zat sisanya, N0 adalah jumlah zat mula-mula, lambdanya di sini adalah konstanta peluruhan, T besarnya adalah waktu paruh, dan T kecilnya adalah lama peluruhan atau waktu untuk meluruh. Jadi dibedakan ya, waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan untuk meluruh hingga unsurnya tinggal setengahnya. Tapi kalau lama peluruhan itu adalah waktu untuk meluruh. Jadi misalnya ada suatu benda atau zat, tadinya beratnya itu 100 gram. Lalu selama 6 tahun berat zat tersebut menjadi 50. Nah, berarti selama 6 tahun itu kan termasuk waktu paruh, karena tadinya kan zat mula-mulanya adalah 100, zat sisanya adalah 50. Berarti dia setengahnya ya, meluruh setengahnya. Nah, itu namanya waktu paruh. Tapi kalau misalnya ada kasus zatnya itu beratnya 100 gram, lalu selama 8 tahun dia meluruh menjadi 25 gram. Nah, dari 100 ke 25 gram itu bukan setengahnya. Maka yang waktu 8 tahun itu adalah yang T kecil ya, lama peluruhan atau waktu untuk meluruh. Nah, selanjutnya Miss tekankan lagi untuk perbedaan N dan juga N0. N0 itu adalah zat mula-mulanya, lalu N itu adalah zat sisanya ya. Jadi kalau misalnya di soal ada suatu zat mula-mula 150 gram, lalu dia mengalami peluruhan sebesar 50 gram. Berarti zat sisanya adalah N-nya ya adalah 150 dikurang 50. Hasilnya adalah 100. Ya, jadi bedakan ya antara zat yang meluruh dengan zat sisa. Kalau zat sisa itu adalah N-nya, zat mula-mula adalah N0 ya. Kalau misalnya di soal diketahui zat meluruh sama zat mula-mula, maka kalian cari zat sisanya itu adalah zat mula-mula dikurang zat yang meluruh. Ya, untuk di soal itu biasanya yang sering dicari itu adalah waktu paruh, dan kita menggunakan yang rumus ini ya. Contoh soal, perhatikan gambar grafik peluruhan. Jadi di sini yang tadinya 800 lalu dia mengalami peluruhan ya menjadi 400. Nah, yang ditanya jumlah massa yang belum meluruh setelah 12 jam. Berarti yang dicari adalah zat sisanya ya, atau si N-nya. Berarti kita lihat dulu massa awalnya adalah N0 800 gram. Lalu di sini ketika dia meluruh setengahnya 400, yaitu adalah 4 jam. Berarti ini adalah T besarnya ya, karena dari 800 ke 400 itu kan adalah setengahnya, dan dia sudah diketahui waktunya, maka itu adalah waktu paruh ya. Makanya di sini T-nya sama dengan 4 jam. Waktu peluruhannya yaitu 12 jam. Makanya kita masukkan rumus yang tadi, N sama dengan N0 setengah pangkat T kecil per T besarnya. Berarti dimasukkan 800 dikali setengah, T kecilnya yaitu 12 atau waktu peluruhannya 12 dibagi waktu paruhnya 4. Ya, jadi setengah 12 bagi 4 adalah pangkat 3 ya. 1 pangkat 3 adalah 1, 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi hasilnya 800 dikali 1 per 8 ya, hasilnya adalah 100. Jadi zat sisanya yaitu atau jumlah massa yang belum meluruh setelah 12 jam adalah 100 ya. Soal latihan, massa unsur radioaktif P mula-mula X gram dengan waktu paruh 2 hari. Setelah 8 hari, unsur yang tersisa Y gram. Perbandingan antara X dan Y adalah, berarti kalian masukkan dulu rumus yang
peluruhan tadi ya, yang N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T kecil per T besar. Nanti kalian tinggal masukkan aja, nanti ketemu perbandingan antara X dan Y-nya. Mungkin sampai sini dulu ya, nanti ditunggu pembahasan soal mengenai radioaktivitas. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.